Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam untuk anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, yang insya Allah besok hari Senin, tanggal 2 Juni 2026 akan melaksanakan kegiatan eh, apa namanya? Kegiatan yang namanya ASAT ya, penilaian akhir semester. Eh, Penilaian akhir semester yang dimana nanti insya Allah adalah tujuannya untuk ke kenaikan kelas. Nah, untuk sejarah sendiri itu nanti akan diadakan pada hari Rabunya, yaitu pada tanggal 3 Juni 2026. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan sedikit aja, yaitu ada beberapa poin yang dimana poin akhir dan juga poin yang nanti di bab 4 yang akan Bapak sampaikan. Ya, mengenai yang pertama yang akan Bapak sampaikan ini, semoga di sini ada ya. Nah, bukti peninggalannya. Nah, masuk ke sini. Oke. Semoga ini masuk ke dalam materi ya. Kita mulai aja. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan akhir dari eh, materi presentasi atau materi akhir mengenai kerajaan Hindu-Buddha melalui bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di masyarakat yang masih ada sampai sekarang. Nah, ini kan belum semua ya, belum semua kita pelajari sampai selesai. Kemarin itu hanya sebagian sampai kerajaan aja. Nah, di hari ini itu pertama kita akan melihat apa aja sih bukti-bukti yang masih ada. Nah, bukti-bukti yang masih ada itu yang pertama itu adalah bahasa dan tulisan. Nah, bahasa dan tulisan itu jangan sampai ketukar. Bahasa Sanskerta, bahasa kita itu adalah namanya bahasa Sanskerta. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang basic dasarnya bahasanya itu adalah bahasa Sanskerta. Nah, memasuki pada fase masuknya agama Hindu-Buddha, nah tulisannya itu namanya adalah tulisannya itu adalah Palawa atau hurufnya adalah huruf Palawa. Bahasanya itu bahasa Sanskerta. Jadi bukan terbalik, ingat, bukan bahasa Palawa, hurufnya Sanskerta, kan, tapi hurufnya adalah Palawa, bahasanya adalah Sanskerta. Nah, seperti itu. Nah, ini di mana bisa kita lihat atau contohnya? Contohnya itu adalah berada di prasasti-prasasti. Kalau misalkan kalian main ke Jogja, kalian main ke wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu banyak banget prasasti bertuliskan bahasanya itu Sanskerta, tulisannya Palawa hurufnya. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu buat ke Jogja atau ke Jawa, di Bogor juga ada, namun bahasa yang digunakan oleh orang Sunda atau Jawa Barat itu lebih kepada bahasa Sunda. Jadi namanya aksara Sunda. Hurufnya juga hurufnya aksara Sunda, bukan huruf Palawa. Karena berbeda huruf Palawa itu. Huruf Palawa itu adalah hampir mirip 11-12 dengan huruf yang ada di India. Nah, kita mulai ya, lanjut lagi. Buktinya, nah buktinya udah jelas ya, yaitu karena dikenalnya adanya tulisan tulisan di Nusantara, salah satunya adalah tulisan di Tujuh Buah Yupa di wilayah Kutai, Kalimantan Timur, seperti itu. Basic intinya di sini nih, hurufnya huruf Palawa yang ditinggalkan dan bahasanya bahasa Sanskerta. Nah, selain ada di prasasti, juga ada di kitab dan juga di manuskrip-manuskrip penulisan-penulisan kuno. Lanjut, poin nomor dua. Nah, di poin nomor dua ini ada yang namanya sistem politik ya. Nah, sistem politiknya pada kerajaan Hindu-Buddha itu basic dasarnya itu adalah konsepnya ini, politiknya itu politik monarki atau politik kerajaan. Nah, konsepnya itu fokusnya kepada dewa sebagai raja atau dewi sebagai ratu. Nah, konsep ini tuh jelas bahwasannya masyarakat pada masa itu lebih fokus kepada kerajaan, ya. Jadi punya satu raja, punya satu ratu, dan juga sistemnya itu tidak ada yang namanya presiden seperti federasi atau federal, dan juga sistem politik-politik modern. Ini konsep awal, sama kayak misalkan kerajaan di Yunani, kerajaan di India, di Jepang, terus di Cina, itu semua konsepnya ini adalah konsep dewa raja atau sistem monarki. Kayak gitu. Nah, yang ketiga ada ekonomi dan sistem mata pencaharian. Nah, sistem mata pencaharian pada masa
kerajaan Hindu-Buddha itu fokusnya itu banyak. Inti dari fokusnya itu adalah pada masa itu adalah para pelayar, ya, atau para nelayan. Nah, kenapa? Karena basic kita ini kan Indonesia ini kan negaranya negara kepulauan. Nah, karena negara kepulauan ini kita tuh lebih banyak itu dihubungkan sama laut, sama samudra daripada sama benuanya atau sama tanahnya. Nah, jadi ekosistem mata pencahariannya itu ya hampir rata-rata itu pelayar. Contohnya ada di Kerajaan Kutai, ada di Kerajaan Sriwijaya seperti itu. Walaupun Mataram, Majapahit sama Pajajaran itu fokusnya ke pertanian, tapi mereka juga tidak menghilangkan sisi-sisi pelayarnya. Contoh, walaupun Pajajaran dan Tarumanegara itu fokusnya adalah bertani, tapi mereka punya yang namanya Pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang dikenal dengan wilayah Jakarta. Nah, maka dari itu fokus kita ini mata pencaharian itu dari dulu itu yang memang berlayar atau di laut. Nah, jadi memang nenek moyang kita ini basicnya itu memang senang banget ada di laut kayak gitu. Lanjut ya. Nah, kedatangan bangsa India justru memperkuat tradisi seperti itu. Jadi kayak tradisi bertani, agraris itu semua difokuskannya itu pada masa itu tuh ya bertani lah ya fokusnya. Fokusnya itu masa pertanian. Nah, sorry. Jadi kedatangan bangsa India atau orang-orang India itu jadi memperkuat tradisi tersebut. Nah, tradisi yang namanya belayar, yang namanya bertani, berdagang, itu tuh diperkuat. Ya, memang dulu sebelum ada kerajaan Hindu-Buddha, kita itu memang fokusnya ke pelayaran. Tapi, ada tapinya ya. Me- Semenjak ada agama Hindu-Buddha, itu tuh kayak diperkuat lagi loh. Kayak ibaratnya kita udah punya pegangan nih, kita suka berdagang. Tapi kedatangan orang Hindu dan orang-orang dari India itu justru kayak memperkuat kita tuh suka berdagang gitu. Yang akhirnya disupport lah bahasa sederhananya kita disupport dari tenaga, dari cara berdagang dan sebagainya macamnya. Jadi pada intinya ekonomi dan sistem mata pencarian orang-orang agama Hindu-Buddha di Indonesia pada masa itu adalah belayar dan juga agraris atau pertanian. Jadi belayar, berdagang, bertani seperti itu. Nah, agama ini sudah jelas ya, agama dan sosial budayanya itu ya kebudayaannya ya agamanya agama Hindu ataupun agama Buddha. Walaupun di sini ditulis ya sistem kastanya itu ada, tapi di Indonesia itu setelah saya klarifikasi dan ngelihat bertanya langsung kepada salah satu rekan atau kakak kelas kalian itu kayak Kak Komang, juga yang kebetulan agama Hindu, Kak Jaya juga sama, mereka itu menyampaikan bahwasanya agama Hindu di Indonesia itu tidak terlalu fokus kepada sistem pengkastaan, justru lebih kepada kayak labeling aja bahwasanya mereka itu kastanya ini loh dan bukan boleh tapi bisa ganti status bahasanya seperti itu. Tapi tetap agamanya ya agama Hindu gitu. Cuman fokusnya agama Hindu kita itu lebih kepada fokusnya itu ke Dewa Wisnu seperti itu. Nah, ini jangan sampai terlewatkan ya, karena nanti ini insya Allah akan ada di ujian, yaitu seni bangunan dan juga seni pahat candi maupun relief candi. Di agama Hindu dan juga agama Buddha, sistem yang namanya bangunan-bangunan candi itu tuh ada maknanya. Kalau kalian nanti main ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu tuh ada tingkatannya. Yang pertama ada Swarloka, Burvaloka, dan Burloka. Apa sih maksudnya? Nah, candi ini umumnya itu ya candi-candi yang mungkin kalian pernah ke Candi Cangkuang atau ke Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu tuh kayak masjid. Ya, mereka itu tempat ibadah gitu. Bukan sebagai rumah, tapi lebih kepada tempat ibadah. Nah, tempat ibadah agama Hindu itu ada maknanya. Nah, ada Swarloka, Burvaloka, dan Burloka. Kita lihat apa aja sih? Nah, Swarloka itu artinya yang paling tinggi dulu ya. Kita bicara yang nomor satu. Itu melambangkan tempat sucinya para dewa dan jiwa-jiwa yang telah disucikan. Jadi kayak misalkan orang-orang yang sudah meninggal atau mungkin orang-orang yang belajar agamanya bagus gitu. Mereka itu ya berada di tingkatan Swarloka atau doa kita itu makin dikencangkan itu ketika kita sudah berada di Swarloka. Nah, Burloka.
Ya, ini kayaknya agak ini ya, agak terbalik ini saya. Burvaloka. Nah, ini disclaimer ya. Jadi Burvaloka itu ada di tingkatan kedua, sedangkan Burloka itu ada di tingkatan ketiga. Mohon maaf nih, ya. Jadi tingkatannya ini tertukar ya, ini ya. Jadi yang pertama itu setelah Swarloka yang paling tinggi, nah Burvaloka dulu. Nah Burvaloka itu apa? Burvaloka itu adalah bagian candi yang melambangkan tahap pembersihan dan pemurnian jiwa. Jadi tingkatan tengah itu adalah tingkatan yang sebelum doa kita diterima, sebelum kita benar-benar fokus kepada beribadah, kita itu dibersihkan terlebih dahulu. Bahasanya kalau kita itu masuk ke masjid itu adalah kita berwudu dulu. Nah, Burvaloka itu tempat kita kayak benar-benar dibersihin jiwanya. Kalau misalkan mau ibadah itu ya orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha itu biasanya suka dimandikan dulu. Ada air khusus gitu ya, dibersihkan, dikasih tanda-tanda di bagian tubuhnya. Agar apa? Agar ketika nanti menyampai Swarloka, itu mereka itu fokusnya itu ya kepada ibadah gitu. Di Burvaloka dia itu kayak di-preparein dulu. Seperti itu dipersiapkan dulu agar nanti jiwanya sudah bersih, jiwanya sudah fokus gitu ya. Ya wudhu dulu lah kalau di kita di Islam itu wudhu dulu, pakai yang rapi dulu, ya berminyak wangi dulu sunnahnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah burloka. Nah, burloka ini ibaratnya kayak fokus pergantian. Nah, fokus pergantian itu apa? Kayak misalkan kalau kita masuk ke rumah ibadah, ya, di burloka ini kita ini lebih kepada ya meninggalkan hal-hal kita di keduniaan. Ya sama kayak sholat gitu. Sholat ketika sudah azan, kita sudah ke masjid, kita masuk ke masjid gitu. Ya motor kita taruh di luar, sepatu, sendal, terus juga pakaian-pakaian kayak tas apa disisihkan dulu gitu. Sebelum kita berangkat beranjak ke wudhu. Nah, di Burloka itu sama di agama Hindu itu, kalau kamu misalkan posisinya di sana sedang lagi ibadah, mereka itu akan meninggalkan apa namanya meninggalkan ketika mau beribadah itu meninggalkan hal-hal keduniaan itu di situ. Jadi kayak dikumpulkan dulu kayak sendalnya apa segala macam. Dan di Burloka itu biasanya memang bagian berdoanya mereka itu ya dia fokusnya meninggalkan keduniaan. Jadi udah mau beralih ke khusyuk bahasanya seperti itu. Nah, jadi kalau di agama Hindu itu ini ya, tolong diingat. Jadi ada Swarloka, Burvaloka, Burloka. Burloka itu fokusnya adalah kayak ketika mau masuk ke rumah ibadah, mereka itu meninggalkan hal-hal duniawi. Burvaloka, dia dibersihkan dulu, disucikan dulu karena dia masuk ke dalam rumah ibadah. Nah, setelah disucikan baru masuk ke Swarloka, di mana mereka benar-benar beribadah, berdoa, tempat di mana mereka itu fokus sama hal-hal yang berkaitan dengan dewa-dewi. Kayak gitu. Nah, ini dia. Berikutnya adalah perbedaan candi ya. Perbedaan candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur jelas banyak perbedaan ya. Bisa dibaca di sini. Intinya adalah candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih kepada dari struktur bangunannya aja udah berbeda. Contoh Candi Singasari di Kabupaten Malang di Jawa Timur ini yang sebelah kiri, dia itu lebih kepada proporsional. Jadi lebih kepada tinggi bangunannya dan juga padat gitu. Jadi dia ditumpukan yang padat sehingga ketika melihat posisi si Candi Singasari ini dia tuh tinggi dan juga agak padat gitu. Jadi kayak gedung-gedung gitu, gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi. Kenapa hal itu? Karena memang candi yang ada di Jawa Tengah itu memang fokusnya itu adalah dia itu berbentuknya tambun atau ada hiasan kalamakara. Nah, bahasanya itu lebih kepada kayak dia tuh kayak masuk ke sebuah kota terakota gitu loh. Jadi satu candi itu ada beberapa bangunan dan beberapa ruangan kayak gitu. Jadi nggak yang kayak apa ya? Ya kayak gedung aja gitu. Kayak misalkan gedung-gedung di Jakarta kalau kita mau ke gedung A, ke gedung B, ke gedung C itu dia kayak ada satu lingkungan gitu, satu komplek bahasanya. Nah, di Candi Jawa Tengah gitu gitu sama. Di Candi Singasari, di ruangan satu, ruangan dua, ruangan tiga ini dia ada pintunya beda-beda. Tapi satu komplek wilayah di situ. Nah, terus puncak candinya itu berbentuk stupa. Dia itu bentuknya itu stupa itu jadi dia kayak ada apa ya sejenis apa kayak ada moncongnya gitu loh. Nah kalau di candi Hindu itu dia nggak bulat bentuknya dia lebih ke lurus seperti itu. Nah bahan untuk batunya ini kita masuk ke geografi bahan batunya itu adalah andesit. Jadi bahan batunya itu dia lebih kokoh gitu ya.
Dan fokusnya Candi Jawa Tengah itu menghadap ke wilayah timur. Makanya kalau kamu main nanti ke candi yang ada di Jawa Tengah, panas banget kayak Candi Prambanan, Borobudur. Karena apa? Mereka menghadap ke timur. Jadi posisinya ketika kamu main ke sana di pagi hari, siang hari, apalagi menjelang sore itu panasnya luar biasa. Kenapa? Karena dia menghadap ke timur. Ibadahnya itu menghadapnya ke timur. Nah, Candi Jawa Timur dia agak padat nih. Kenapa padat? Dia gemuk. Jadi kayak ada satu ruangan khusus. Jadi dia tuh dipadatkan. Jadi nggak kayak padat bertumpuk-tumpuk. Dia lebih kepada digemukin gitu. Walaupun mereka tuh nyebutnya candinya itu ya kalau Candi Jawa Timur itu ya dibilang kayak oh maaf tadi candi yang ada di Jawa Tengah. Mohon maaf, candi yang di Jawa Tengah itu di Candi Pelawasan. Nah, dia itu yang agak apa namanya gemuk gitu ya. Nah, candi yang ada di Jawa Timur ini dia berbentuknya ramping. Oh, berarti mohon maaf yang ada di sebelah kiri. Oke, saya ulangi ya. Jadi candi yang ada di Jawa Tengah itu dia lebih ke gemuk, sedangkan candi yang di Jawa Timur itu dia lebih kepada kurus gitu ya, ramping bentuknya. Jadi yang bentuknya kayak terakota itu yang ada di Jawa Timur, sedangkan di Jawa Tengah itu dia lebih kepada fokusnya itu dia ke satu ruangan khusus, jadi kayak masjid kalau di candi di Jawa Tengah itu. Sedangkan kalau Jawa Timur itu dia kayak ada ruangan-ruangan. Nah, ini mohon maaf ya, ini kita saya tadi saya fokusnya ke gambarnya daripada ke tulisannya gitu. Ternyata ada perbedaan di sana. Pada intinya Candi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu fokus mereka itu bukan kepada oh ini beda nih Hindunya nih, oh ini beda nih Budanya enggak, tapi memang ada politik di situnya. Perbedaan bentuk candi itu. Kayak raja sukanya seperti ini. Raja-raja di Jawa Tengah itu sukanya dia bentuknya itu Tambun gitu. Bentuknya itu jadi kayak masjid, satu ruangan khusus semua gitu dan lega gitu dan jadi agak gemuk gitu. Karena mengikuti konsep yang ada di India sana. Karena di India sana itu kan ya kayak kerajaan lah, kayak kastil gitu. Nah, bentuknya itu jadi satu. Sedangkan kalau di Candi di Jawa Timur dia mungkin lebih fokusnya ya karena Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sering mengalami konflik. Nah, ini berdasarkan persepsi yang pernah saya baca bukunya itu, Candi di Jawa Timur itu kenapa banyak ruangan-ruangan dan juga banyak pintu-pintu gitu ya. Karena mengelabui musuh, mengelabui para orang-orang yang ada musuh ya gitu ya, para musuh. Jadi kan kalau misalkan kalau di Candi Jawa Tengah kan dia satu pintu gitu, dia masuk di pintu ini. Ketika misalkan diserang, diserbu, ya kalau orangnya banyak repot karena satu pintu. Bang, mungkin dia kabur hanya lewat jendela. Tapi kalau di Candi di Jawa Timur, masuk dari arah selatan, pintu ada dua, ada tiga, ada empat. Jadi mereka bisa kabur seperti itu. Ya, ya ini perbedaannya seperti itu ya, sederhananya. Nah, untuk jalur rempah ini nggak saya fokuskan ya di sini. Nah, jadi karena memang jalur rempah ini bisa dibaca secara pribadi saja. Pada intinya jalur rempah ini apa aja sih fokus-fokusnya yang dijual pada masa kerajaan? Boleh ya, kita coba sedikit melihat. Nah, terdapat beberapa jalur rempah pada masa kerajaan kuno di Indonesia itu ada Sriwijaya, Mataram, Singasari, dan Majapahit. Nah, jalur rempahnya yang pertama dari Sriwijaya itu ya bisa dilihat dari catatannya Itsing di Tiongkok bahwasannya ya jalur rempah di Sriwijaya itu fokus utamanya itu adalah adanya hubungan dagang antara tiga negara. Jadi ada Arab, Tiongkok, dan juga Persia seperti itu. Nah, fokusnya itu adalah penguasaan dan penegasan di wilayah Selat Malaka. Jadi Sriwijaya itu fokusnya di Selat Malaka. Ini nggak begitu saya sampaikan lebih dalam karena memang fokusnya kita itu hanya sampai di peninggalan saja. Seperti itu. Ini hanya lebih kepada disclaimer. Jadi kayak kenapa sih nanti ada masuknya agama Islam ke Indonesia? Ya ini di sini ada penegasannya. Ada kalau di dalam film itu tuh jadi kayak apa ya namanya ya? Ya ada film utama dan ada yang pengantarnya gitu loh. Nah pengantarnya ini sebenarnya bukan nggak penting tapi lebih kepada nanti juga ada gitu loh di babnya, di bab kerajaan Islam gitu. Jadi ini hanya pengantar aja. Kita show dulu ya. Oke, kita lanjut ya ke kerajaan. Nah, kerajaan Islam, ingat kerajaan Islam di Indonesia itu ada tiga teori yang dimana fokus.
agama Islam di Indonesia itu ada teori Gujarat, Mekah, dan juga Persia. Mekah itu fokusnya kepada masuknya agama Islam itu dibawa sama orang-orang Arab dari Mekah. Gujarat itu wilayah-wilayah di India, seperti di wilayah India Selatan, Pakistan, Bangladesh, dan Nepal. Teori Persia ini lebih kepada masuknya agama Islam itu melalui orang-orang Persia, seperti orang-orang Iran, Irak. Dan Islam yang masuk ke sini adalah Syiah. Nah, proses masuknya itu melalui jalur perdagangan, yaitu melalui berdagang, melalui Selat Malaka, dan juga melalui Selat Sunda. Terus juga ada pernikahan, nah, di mana orang-orang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, mereka melakukan pernikahan dengan para bangsawan dan juga orang-orang yang terkenal dan ternama, dan juga orang-orang rakyat biasa, yaitu adalah pernikahan antara misalkan perempuannya orang Arab, laki-lakinya orang Nusantara, seperti itu. Nah, pendidikannya, nah di sini fokusnya penyebarannya itu adalah karena adanya para ulama dan mubalik. Jadi ketika Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, itu mereka nggak hanya orang-orang yang berdagang, tapi ada para mubalik atau orang ibaratnya kayak ustadz-ustadznya juga ngikut gitu. Karena memang di situ ada unsur. Jadi ada unsur yang dimana saya orang-orang Arab misalkan gitu ya. Saya fokus menyebarkan mereka berdagang itu ya ada maksud juga, yaitu sekaligus memperkenalkan Islam. Karena pada masa ini Islam itu lagi cerah-cerahnya, lagi bagus-bagusnya seperti itu. Apalagi semenjak runtuhnya Konstantinopel, jadi banyak banget Islam itu disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Nah, berikutnya ada melalui jalur penyebaran tasawuf. Nah, tasawuf ini adalah cara berkembangnya ini fokusnya di wilayah Jawa. Nah, kenapa wilayah Jawa? Ya inilah yang membuat akibatnya kita itu banyak banget masyarakatnya itu di Pulau Jawa itu tradisinya itu beda-beda sama orang yang ada di Sumatera. Contoh, Yasinan, 3 harian, 4 harian, 7 harian, 40 hari, itu semua di Jawa itu wilayah di Pulau Jawa, kita ini hampir tradisi itu diterapkan gitu. Sedangkan di Sumatera, Kalimantan, hal-hal seperti kayak Yasinan, terus 40 hari, 30 hari, 7 hari, 3 hari, itu nggak diterapkan. Kenapa? Karena memang tasawuf ini tuh kayak mengganti gitu loh. Berorientasinya itu, masyarakat tuh pada masa Hindu-Buddha itu kan Yasinan nih, contohnya Yasinan ya. Yasinan itu tuh ibaratnya itu terjadi di malam Jumat. Pada masa itu, orang-orang Hindu dan orang-orang Buddha di Indonesia itu setiap malam Jumat itu baca kidung. Jadi baca kitab Weda. Mereka itu baca kitab Weda karena di malam Jumat itu dipercaya bahwa dewa-dewi itu, khususnya Dewa Brahmana, Dewa Wisnu itu ngasih berkah gitu di malam itu. Dan juga kayak permintaan-permintaan doa-doanya itu dijabah. Kalau di Islam itu mungkin di hari Jumat kita itu dijabah doanya gitu ya, yang paling bagus itu. Nah, waktu itu yang mengajarkan tasawuf itu ya hampir rata-rata ya Wali Songo. Nah, Wali Songo itu akhirnya merubah tuh pola biar masyarakat nggak kagok lah gitu. Akhirnya Wali Songo itu memperkenalkan ya daripada baca kitab Weda, ya akhirnya diciptakanlah adanya surat Yasin, dan kebetulan surah Yasin ini kan bagus maknanya. Nah, di dalam makna surah Yasin itu tidak hanya sekedar Yasin aja, tapi banyak makna seperti pelajaran hidup, terus berbagi, terus apa namanya, mengisahkan bagaimana orang-orang kafir, terus juga berbuat dosa itu ada ganjarannya. Itu semua terjadi dalam surat Yasin itu banyak banget. Nah, jadi kayak memperkenalkan oh bahwa di Islam itu ada larangan, ada pahala, ada keberkahan itu diterapkan dalam surat Yasin. Nah, makanya pada saat itu Wali Songo akhirnya menerapkanlah hal-hal seperti itu. Nah, itu terjadi di tasawuf. Nah, tidak hanya itu, tapi juga mengisahkan kayak kisah-kisah Rasul, kisah-kisah Nabi. Itu semua diajarkan pada masa tasawuf atau pada saat tasawuf. Kayak contohnya, kenapa sih di Islam itu ada diperkenalkan surga dan neraka? Nah kan kalau di agama Hindu-Buddha itu ada tuh surga dan neraka. Nah akhirnya diceritakan lah kayak peristiwa Isra Miraj. Nah makanya kenapa di kita tuh kalau Isra Miraj itu wah dibikin acara gede-gedean. Terus pasti temanya sama tentang Nabi, perjalanan dari langit ke 1 sampai langit ke 7. Nah intinya itu adalah fokusnya itu ya ngasih tahu kepada masyarakat gitu. Manfaatnya sholat apa sih? Ada di peristiwa Isra Miraj.
manfaatnya kita berbuat baik apa sih ada di peristiwa Isra dan Mi'raj juga. Terus kenapa sih di neraka itu hampir banyaknya itu perempuan daripada laki-laki? Nah, itu dikisahkan di Isra Mi'raj. Seperti itu. Waktu itu Nabi diperlihatkan ada seorang wanita yang dimana dia diseret gitu ya sama malaikat Jabarnya sampai Nabi Muhammad gemeter gitu ya. Dikasahkan ya seperti itu ya, bahwa nanti itu ya seperti itu, dan banyak yang bilang kok Nabi Muhammad bisa tahu gitu ya surga dan neraka apa udah ada, dan ternyata kan itu perjalanan ke masa depan seperti itu. Nah, itu semua terjadi di tasawuf dan masyarakat senang pada masa itu. Jadi ketika Wali Songo mengajarkan kayak, oh, nggak perlu baca kitab Weda deh, di Islam juga ada yasinan. Akhirnya masyarakat juga ikut yasinan. Terus 3 harian dalam agama Hindu, di agama Hindu, setelah saya melihat eh, apa namanya prosesinya Mahalini itu ya, Mahalini itu kan keluar ya dari agama Hindu ke agama Islam. Itu ada prosesi 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari, sampai benar-benar nanti si Mahalini itu matang masuk ke Islam. Dan itu polanya sama kayak di Islam juga, kok di kita pernah ada apa ya 3 hari 7 hari. Nah, itu memang itu diajarkan di agama Hindu bahwa 3 hari itu ya, kalau misalkan orang meninggal itu ya ini lagi mungkin lagi masih matang-matangnya, masih lagi anget-angetnya, ya harus didoakan. Ya mal ini juga selama 3 hari itu acara ya didoakan gitu ya supaya diberikan keselamatan pas segala macem. 7 hari mulai dilepas, 40 hari benar-benar dihilangkan atau mungkin benar-benar dilepaskan secara utuh. Nah, itu diajarkan sama Wali Songo. Nah, Wali Songo itu ya dia mengajarkan bahwasannya, oh, masyarakat masih percaya nih 3, 7, 40. Nah, akhirnya sama Wali Songo diubahlah konsep itu jadi baca Yasin, terus bersedekah gitu ya. Jadi kayak ada besek atau jomet gitu kan kalau di 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya itu diajarkan sama Wali Songo. Supaya apa? Kenapa ngasih jomet pada saat 7 hari, 40 hari? Ya karena orang-orang Hindu pada masa itu ya ketika beres acara itu ya mereka juga sama membawa berkat gitu, berkat itu yang disebutnya kan berkat itu kan berkah gitu pada masa itu ya, karena sudah didoakan dari zaman agama Hindu Buddha akhirnya ya dikasih ke masyarakat gitu loh supaya berkah gitu doanya gitu ya. Kalau di sekarang kan mungkin itu jadi sebuah tradisi ya, kenapa masih ada kayak gitu Pak, dan itu diajarkan nggak sama Nabi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan. Nabi Muhammad justru ketika ada orang meninggal itu memberi makan kepada orang yang ditinggalkan gitu. Kan kalau di kita terbalik kan, kita 3 hari, 7 hari, 40 hari justru malah si yang berduka itu yang ngasih makan, sedangkan yang datang itu dikasih makan gitu. Harusnya ya terbalik, ketika sedang berduka ya orang yang berduka itu ya diberikan makan, dikasih rezeki, karena itu diajarkan sama Nabi Muhammad seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau dakwah ya itu tadi ya kita kan sudah nyinggung ada Wali Songo, ada Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel gitu ya, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, ada Sunan Muria, ada Sunan Derajat. Mereka semua ini yang mengajarkan dengan caranya masing-masing. Nah, mana nih yang tadi Pak, yang apa sih namanya, yang tradisi-tradisi itu? Nah, tradisi-tradisi tersebut itu ya diajarkannya semuanya itu fokusnya itu ya biasanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati itu mengajarkan fokus kepada dakwah. Tapi ada juga yang melalui kesenian, itu Sunan Kalijaga dan juga Sunan Bonang. Nah, ini nih alat musiknya nih, Bonang ini. Nah, Bonang ini diambil dari namanya Sunan Bonang sendiri. Yang dimana waktu itu Sunan Bonang itu ngelihat kok orang-orang Hindu Buddha itu senang banget bermain alat musik ya. Nah, akhirnya sama Sunan Bonang itu dipakai gamelan itu sebagai apa? Sebagai penutur solawat gitu. Cuman masyarakat mengiranya bahwa solawat itu tuh adalah kidung, kayak mantra. Makanya orang jangan main gamelan di malam hari. Nanti takut didatengin sama roh-roh halus. Nanti ada ini nggak boleh, pamali. Sunan Bonang itu justru pada saat maghrib, pada saat malam hari, itu sholawat itu sambil bermain alat musik itu sebagai apa? Sebagai ngasih tahu loh, ya daripada kita kidung-kidung agama Hindu, agama Buddha, ya kita bermain alat musiknya bersolawat aja gitu. Dan mungkin persepsi masyarakat itu salah tangkap gitu. Sama kayak Lengser Wengi, kayak gitu itu juga sama. Nah, Lengser Wangi itu diciptakan sama Sunan Kalijaga sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kayak daripada bayi dikasih jimat-jimat atau mantra-mantra, ya dibacain aja solawat. Di situ kan di Lengser Wangi itu ada solawat di dalamnya. Nah, itu kesenian.
Itu diciptakan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Nah, kayak gitu ya. Nah, kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan Islam di Indonesia ini ada banyak ya. Nah, kita fokus di pertama itu ada Kesultanan Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini merupakan salah satu kerajaan pertama Islam pertama di Indonesia. Dia masuk ke wilayah Aceh. Nah, di wilayah Samudra Pasai, yang dimana pada masa itu Islam itu menyebar luas itu fokusnya itu ke eh, seluruh Nusantara ini ya pusat pertamanya itu ya di wilayah Aceh ini. Nah, pada saat itu Samudra Pasai itu menguasai dua daerah sekaligus berseberangan yaitu Sumatera dan Malaysia. Nah, siapa yang mendirikan? Yang mendirikan itu adalah Merah Silu. Nah, Merah Silu itu nama aslinya. Nama aslinya beliau adalah Merah Silu. Nah, dia punya gelar dalam bahasa Arab namanya Sultan Malik Al-Saleh. Jadi namanya bukan Sultan Malik Al-Saleh tapi namanya Merah Silu, punya gelarnya Sultan Malik Al-Saleh. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan misalkan eh, kalian bingung gitu kayak sultan itu apa sih namanya? Kayak gelar atau apa sih gitu ya. Nah, kayak contohnya gini ya, biar gampang ya. Ini saya nyari juga nih. Misalkan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono itu nama gelar aja, bukan namanya. Nama aslinya Hamengkubuwono X itu yang sekarang itu adalah Bendara Raden Mas Harjono Darpito. Nah, itu nama aslinya. Nah, kayak Merahsilu ini, Merahsilu itu nama aslinya. Gelarnya Sultan Malik Al Saleh. Nah, siapa kalau di Jawa itu ya Hamengkubuwono itu ya nama nama raja gitu, nama gelar gitu loh. Nah, seperti itu ya. Didirikannya pada tahun 1267 Masehi. Kesultanan ini mencapai masa keemasannya itu ketika setelah Malik Al-Saleh itu berdiri mungkin hampir sekitar 1000 sampai 500 sampai 1000 tahun itu ketika dipimpin sama Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada tahun 1326 sampai 1345. Nah, fokus Kesultanan Samudra Pasai itu adalah dia lebih ke perdagangan melalui pelayaran-pelayaran laut. Nah, dia terkenal tuh waktu itu belum ada perang-perang yang signifikan, masih lebih kepada kayak eksisnya itu berdagang. Jadi emang kerajaan yang fokusnya itu berdagang kayak gitu. Nah, runtuhnya gimana? Runtuhnya itu ketika bangsa Portugis datang pada tahun 1521 sampai 1524 di wilayah Pasai menjadi bagian yang akhirnya wilayah yang tadinya dikuasai sama Portugis direbut setengah sebagian sama Kesultanan Aceh. Jadi Samudra Pasai dan Aceh itu ibaratnya kayak adik kakak, cuman saling support. Ketika kakaknya diserang, adiknya itu mengembalikan sisa sebagiannya. Akhirnya mendirikanlah kerajaan baru namanya Kerajaan Kesultanan Aceh seperti itu. Ya. Nah, ini Kesultanan Aceh. Siapa berdirinya? Siapa yang mendirikannya? Mendirikannya itu Kesultanan Aceh atau dikenal dengan nama Aceh Besar. Nah, sampai sekarang nih masih ada ya kesultanannya. Nah, didirikan oleh Ali Mugyad Syah pada tahun 1496 di bekas keruntuhan Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan sama Mugyad Syah. Jadi waktu itu pada masa apa Mugyad Syah itu ngelihat ada Kesultanan Lamuri. Kesultanan Lamuri itu lagi kayak Portugis itu lagi apa ya lagi menguasai lah wilayah Samudra Pasai. Akhirnya Kesultanan Lamuri yang waktu itu dikuasai sebagian sama Portugis ditaklukkan nih sama Mugyad Syah. Mugyad Syah itu akhirnya wah menaklukkan, akhirnya dia mendirikanlah wilayah baru di situ namanya yaitu adalah Aceh Besar. Kayak gitu. Kapan apa puncak kejayaannya? Puncak kejayaannya itu ketika beberapa tahun kemudian ada namanya Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini menjadi puncak kejayaan karena waktu itu kerajaan Aceh Besar ini itu tuh menaklukkan ke berbagai wilayah Sumatera sampai ke Malaysia. Meluas. Jadi kayak banyak banget perangnya, banyak banget konflik internalnya yang dibereskan hingga akhirnya mencapai ke Semenanjung Malaya. Nah, ini meluas nih. Makanya kenapa orang Malaysia sama kita itu satu rumpun dan satu bahasa. Ya itu, karena basicnya dari Kesultanan Aceh ini. Gitu loh. Nah, akhirnya mundurnya gimana? Mundurnya itu ketika sepeninggalnya Iskandar Sani. Nah, ya, jadi kerajaan Iskandar Sani itu
berdiri terus meninggal, wafat, akhirnya mengalami apa? Mengalami kemunduran. Faktor utamanya adalah karena orang Belanda nih akhirnya datang. Jadi Portugis masuk, agak hektik, chaos, ditolak, banyak penolakan, banyak kekalahan. Belanda datang, wah justru makin kuat Belandanya. Makanya waktu itu Belanda datang ke Pulau Sumatera, terutama di Selat Malaka, ditandai jatuhnya Minangkabau, Siak, Tapanuli, dan wilayah-wilayah ini tuh akhirnya dikuasai sama Belanda. Gitu. Lanjut lagi, di sini ada Kesultanan Demak. Nah, kita tadi sudah fokus ke Sumatera. Nah, sekarang kita ke wilayah Jawa nih. Nah, di wilayah Jawa itu banyak juga ya kerajaan-kerajaan yang eksisnya bagus-bagus banget. Khususnya Kerajaan Demak ini nih. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah di Bintara, pesisir utara Jawa Tengah. Jadi di wilayah-wilayah pesisir, wilayah-wilayah laut ya. Pada tahun 1500 sampai 1568. Ya, eksisnya sebentar banget ini Kesultanan Demak. Ya, sedikit sebentar ya, mungkin kurang lebih hampir 68 tahun nih eksisnya. Kenapa bisa begini? Nah, mari kita lihat. Nah, siapa raja-rajanya? Ada Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, sampai yang terkenal ini, sampai ada filmnya namanya Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Nah, pada masa Sultan Trenggana yang memerintah tahun 1521 sampai 1546, Demak ini berkembang pesat di wilayah kekuasaannya sampai ke meluasnya ke Jawa Barat. Makanya wilayah Cirebon ini dikenal sebagai wilayah yang bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa. Ya ini ada mungkin ya diprediksikan ya Sultan Trenggana juga memerintah ke wilayah sana gitu. Nah, Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya menjadi Sultan Demak pada tahun 1568 yang dia itu memindahkan kekuasaannya ya dari ibu kotanya ke dari Demak ke wilayah Pajang. Sepeninggal Joko Tingkir terjadi perebutan kekuasaan. Jadi ketika Joko Tingkir itu memindahkan ibu kota, mungkin banyak yang nggak suka atau banyak yang menolak. Hingga ketika Joko Tingkir meninggal, ya konflik internal runtuhnya. Seperti itu. Nah, masyarakat yang masyarakat Demak ini menjalani kehidupannya yaitu berpedoman pada ajaran agama Islam yang Sunni, ya yang kayak seperti kita. Nah, ini masjidnya ya, Masjid Demak ini. Nah, ada kaum ulama termasuk Wali Songo menempati posisi terhormat berperan sebagai penasehat raja. Jadi, waktu itu ada Wali Songo itu bukan sebutan, tapi lebih kepada namanya wali aja ya. Jadi sebagai ajudan raja lah seperti itu. Nah, Kerajaan Demak termasuk sebagai kerajaan agraris atau pertanian dengan hasil utamanya itu beras. Sekaligus kerajaan maritim. Jadi dia ada beras sebagai nilai jualnya dan dia jualkannya ke laut gitu. Karena aktif di kegiatan pelayaran dan perdagangan antar daerah. Kayak gitu. Nah, lanjut ke Kerajaan Mataram. 1586 sampai 1755. Nah, ini nih lumayan nih, hampir mungkin sekitar 2000 tahun nih. Dia panjang nih. Kenapa bisa panjang? Nah, kita lihat siapa dia Kesultanan Mataram. Terletak di Kota Gede, wilayahnya sebelah timur Yogyakarta. Pendirinya adalah Ki Ageng Pemanahan. Kalau nggak tahu Ki Ageng Pemanahan siapa, Ki Ageng Pemanahan ini yang nanti melahirkan keturunan Hamengkubuwono. Nah, kayak gitu. Di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Jadi hampir 1000 tahun tuh nunggu puncak kejayaannya. Pada masa Sultan Agung, tahun 1615, Sultan Agung memulai ekspansinya. Jadi kayak memulai menyisir ke wilayah berbagai wilayah penaklukan. Wilayah-wilayah mana nih yang nggak ada tuannya bisa ditaklukkan nih sama si Sultan Agung itu. Pada tahun 1625, setelah hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaannya, yaitu di kekuasaan Mataram. Apa wilayah yang tidak bisa direbut atau tidak bisa diekspansi? Yaitu wilayahnya Banten, Cirebon, Blambangan, dan Batavia. Kayak gitu. Nah, Kesultanan Mataram pada masa pemerintahan Pakubuwana III, wilayah Mataram ini menjadi dua bagian, yaitu ada Kesultanan Yogyakarta dan juga Kesultanan Surakarta. Nah, inilah kalau kalian nanti main ke wilayah Yogyakarta itu ada wilayah Solo namanya. Nah, Solo atau Surakarta dan Yogyakarta itu tuh dua dua raja yang berbeda, dua keluarga kerajaan yang berbeda. Yang dimana Paku Buwana itu apa
melihat bahwa ada kayak semacam potensi nih, ya. Akhirnya pada tanggal 13 Februari 1755 mereka dipisahkan, ada Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Nah, beberapa raja-rajanya itu ada Ki Ageng Pamanahan, Raden Mas Jolang, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan juga Sultan Amangkurat I. Amangkurat I. Nah, ini Sultan Amangkurat I itu kalau tidak salah itu Hamengkubuwono pertama. Nah, kenapa tuh bisa dibagi? Karena ada pemahaman yang berbeda antara Paku Buwana dan Paku Alam sebagai Kesultanan Surakarta dengan Hamengkubuwono. Makanya sampai sekarang itu kalau kamu main ke Solo atau main ke Jogja, rajanya beda. Di Solo dia taunya Paku Alam, nggak tahu Hamengkubuwono yang mana. Dan rajanya juga beda keluarganya kayak gitu. Strukturnya, nah ada struktur ya kayak kasta gitu. Ada keluarga kerajaan atau kaum bangsawan, ada golongan elit, golongan non elit, dan juga golongan hamba sahaya. Jadi walaupun Islam tapi dia ada sistem kasta di sini, tapi nggak begitu signifikan sih, hanya penanda aja. Struktur wilayah kerajaan Mataram pertama ada Nagari Ngayogyakarta atau Yogyakarta, Nagara Agung, dan juga Manca Negara. Nagari Ngayogyakarta ini ibaratnya pusat ibu kotanya. Nagara Agung ini adalah wilayah-wilayah kayak kabupaten dan kota. Mancanegara ini adalah wilayah-wilayah yang terpecah belah kayak misalkan desa-desanya, kayak gitu, kelurahan kayak gitu. Nah, komoditas perdagangan utamanya Kerajaan Mataram itu adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawijaya. Nah, pada tanggal 13 Februari 1755 diadakan adanya Perjanjian Giyanti Karanganyar, Jawa Tengah. Berakhirlah era Mataram sebagai satu kesatuan wilayah politik. Kayak gitu. Akhirnya pada tanggal 1757 Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah menjadi tiga lagi. Tadinya dua jadi tiga nih. Pertama ada Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegara. Kayak gitu. Jadi agak rumit ya untuk Kerajaan Mataram ini karena memang ada latar belakang yang berbeda di dalamnya gitu. Ya, pada tahun 1813 Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi itu, udah mah dipecah, pecah lagi gitu ya. Menjadi dua bagian yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Nah, ini maksud saya Yogyakarta ini. Solo ini, Pakualaman namanya. Ribet ya Mataram ya. Itu. Walaupun begitu nggak apa-apa, tapi ini dijadikan bahan referensi karena itu nanti ada di ulangan dua soal. Kesultanan Banten. Nah, kita main nih ke wilayah-wilayah Sunda ya. Terletak di wilayah Banten Girang, sebelah barat kota Serang, Banten. Nah, ini pusat ibu kotanya. Beberapa rajanya itu ada Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Haji. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1692, Banten mengalami masa kejayaan, yaitu sebagian kesultanannya itu hampir semua itu sistemnya maritim. Banten semakin mengandalkan dan mengembangkan perdagangan. Jadi memang fokusnya ini berdagang sama kayak Samudra Pasai, kayak gitu. Nah, Kesultanan Banten resmi dihapus pada 1813 karena pemerintah kolonial Inggris waktu itu di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles yang mengakibatkan adanya perang saudara di wilayah Banten. Banten juga dikenal sebagai pusat perdagangan internasional, terutama adanya jejak Malaka dan dikuasai oleh Portugis. Nah, kalau kamu pengen tahu Kesultanan Banten kayak gimana, kamu bisa main ke Bumi Parawira di Perpustakaan Bogor. Bahwasanya Kesultanan Banten itu sangat benci Portugis dan paling nggak suka sama Portugis waktu itu. Dan itu cikal bakal juga runtuhnya Pajajaran karena Pajajaran itu masih kerjasama sama Portugis. Tapi Banten berkuasanya sangat hebat. Nah, masyarakat Banten terkenal sangat ramah, terbuka terhadap para pedagang asing, jadi mereka welcome gitu. Komoditas utamanya itu adalah lada dan beras. Makanya orang Banten, orang Sunda suka pedas, ya ini dia. Karena memang lada yang dijadi nilai jualnya. Nah, posisi penguasaannya waktu itu kaum ulama sangat penting. Jadi orang-orang Islam waktu itu orang-orang yang berilmu itu penting. Makanya kalau kamu ke Banten itu banyak banget kiai-kiainya sampai sekarang. Guru-guru ngaji yang bagus itu di Banten itu banyak. Nah,
terjadi adanya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bernama Sultan Haji. Ya, Sultan Haji. Ya, konfliknya itu terjadi karena intervensi atau kayak adu domba sama pihak VOC. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan VOC yang membuat Sultan Ageng ini kecewa. Akhirnya VOC ngambil momen di situ untuk menaklukkan wilayah Banten dengan perang saudara. Akhirnya runtuh nih pada tanggal 14 Maret 1638 Sultan Ageng tertangkap lalu ditahan di wilayah Batavia atau Jakarta. Seperti itu, ya. Terakhir ada Kesultanan Makassar. Nah, Kesultanan Makassar ini nih terkenal nih karena adanya raja yang terkenal itu adalah si Ayam Jantan dari Timur. Nah, kita lihat beberapa rajanya itu ada Trumapa Risi Kalona atau raja pertamanya Gua Talo. Yang kedua adalah Raja Gua Talo yang pertama yang meluk Islam itu adalah Mangari Daeng Marandrabia yang bergelar Sultan Alauddin. Gua Talo itu mencapai puncak kejayaan itu ketika pada masa Sultan Hasanuddin tahun 1653-1669. Apa yang terkenal? Kalau tidak salah Hasanuddin ini dia itu demen perang, suka perang dan menang terus. Makanya dikenal dengan ayam jantan dari timur. Nah, membuat Sultan Hasanuddin akhirnya karena dia saking demennya perang sampai dia akhirnya pernah kejebak dan akhirnya kalah dan menandatangani perjanjian Bongaya. Pada masa itu VOC berkuasa penuh atas kerajaan Makassar karena menghancurkan perlawanan Mapasomba. Jadi ya itulah seperti itu. Nah, jadi itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai kerajaan Islam. Jadi mangga silakan bisa dipelajari lebih baik lagi di PowerPoint. Kalian bisa baca-baca juga, bisa cari juga sharing. Kalau memang mau yang ditanyakan, mangga bisa lihat melalui via WhatsApp, nanti disampaikan ke Bapak. Jadi nanti seperti ini materinya hanya sampai ke Kesultanan Makassar, seperti itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisal bihaq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.